Banyak peristiwa yang terjadi pada tahun 610 Masehi. Kejadian yang pertama yang terjadi di dunia Islam adalah penerimaan wahyu pertama oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Kejadian berikutnya adalah dakwah beliau kepada masyarakat Makkah, namun masih secara diam-diam, atau dakwah siriyah, khusus kepada keluarga dan kawan-kawan dekat beliau di Makkah. Peristiwa berikutnya terjadi di luar dunia Islam, yaitu penggulingan Kaisar Phokas, yaitu Kaisar Romawi Timur oleh Heraklius, dan ia ditunjuk sebagai Kaisar pengganti Phokas. Kejadian yang kedua dari luar dunia Islam adalah pengubahan bahasa Kekaisaran Romawi Timur dari Latin menjadi Yunani, yang merupakan bahasa kaum mayoritas oleh Heraklius sebagai kebijakan pertamanya selaku kaisar. Maka sejak saat ini Kekaisaran Romawi Timur disebut Kekaisaran Bizantium. Peristiwa yang ketiga adalah perongrongan Romawi Bizantium oleh Persia Sasan, bangsa Avar dan bangsa Slav sekaligus. Peristiwa terakhir adalah penobatan Gundemar sebagai raja bangsa Visigoth menggantikan Witteric. Wahyu pertama Nabi Muhammad SAW merupakan momen bersejarah yang menandai dimulainya perjalanan beliau sebagai Rasul terakhir. Peristiwa ini terjadi pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro, sebuah gua yang letaknya di Jabal Nur sekitar 3 km dari kota Makkah. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang melakukan ritual itikaf, mengasingkan diri di Gua Hiro untuk beribadah dan merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tengah keheningan malam, malaikat Jibril alaihi salam turun menghampirinya. Malaikat Jibril memeluk beliau erat-erat dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nabi Muhammad SAW yang belum terbiasa dengan pengalaman ini tentu saja merasa ketakutan. Malaikat Jibril kemudian menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca. Beliau menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Perintah dan jawaban ini diulang sebanyak 3 kali, hingga akhirnya malaikat Jibril membacakan ayat pertama Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, karena Tuhanmulah yang paling pemurah. Dia yang mengajarkan dengan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah malaikat Jibril pergi, Nabi Muhammad SAW merasakan gemetar dan ketakutan. Beliau bergegas pulang ke rumah dan menceritakan peristiwa tersebut kepada istri tercintanya, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Wahyu pertama menjadi titik awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih beliau untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Wahyu pertama juga memuat perintah untuk membaca dan mengajar, yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan pilar penting dalam agama Islam. Dampak wahyu pertama sangatlah besar bagi kehidupan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pada umumnya. Beliau mulai secara diam-diam menyebarkan agama Islam kepada orang-orang terdekatnya. Dakwah beliau perlahan mendapat pengikut dan berkembang meskipun diiringi dengan tantangan dan penolakan dari sebagian besar masyarakat Makkah. Wahyu pertama Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa monumental yang membuka gerbang kenabian dan mengantarkan umat manusia ke era baru dalam sejarah peradaban. Mempelajari kisah dan maknanya dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita untuk terus belajar, menyebarkan kebaikan, dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Pada tahun ini,
yaitu tahun 610 Masehi, terjadi pelengseran Kaisar Phocas oleh Heraklius. Dan sejak itu Heraklius menjadi Kaisar Romawi Bizantium. Dan berikut adalah kisah lengkapnya. Pada tahun 602 Masehi, Kaisar Maurkius atau Maurais dibunuh dalam pemberontakan yang dipimpin oleh Kaisar Phocas, seorang perwira militer. Phocas kemudian naik tahta dan menjadi kaisar baru Bizantium. Namun, pemerintahannya diwarnai dengan kekejaman dan tirani. Phocas mengeksekusi banyak bangsawan dan pejabat, dan dia juga memerintahkan pembantaian orang-orang yang tidak sepakat dengannya. Kekejamannya memicu ketidakpuasan dan pemberontakan di berbagai wilayah Bizantium. Kebangkitan Heraklius diawali dari Heraklius the Elder atau ayah dari Heraklius yang kelak akan memberontak. Heraklius the Elder adalah ekstrah atau gubernur di Afrika Utara. Melihat situasi yang kacau ini di Bizantium, dia memutuskan untuk memberontak terhadap Phocas. Dia mengangkat putranya yang bernama sama dengan dia, yaitu Heraklius, atau untuk membedakan kita menyebutnya Heraklius the Younger, untuk memimpin pemberontakan. Heraklius the Younger adalah seorang pemimpin yang cakap dan berpengalaman, dan dia memiliki dukungan dari banyak orang di Afrika Utara. Berlanjut pada tahun 608 Masehi, Heraklius the Younger memimpin armada pemberontakan dari Afrika Utara menuju Konstantinopel. Dia pertama-tama mendarat di Sisilia, di mana dia mendapatkan lebih banyak dukungan. Kemudian dia melanjutkan berlayar ke Kreta, dan kemudian ke Hellespont, pintu masuk ke Laut Marmara. Dan di Hellespont inilah armada Heraklius the Younger dihadang oleh armada Bizantium yang setia kepada Phocas. Pertempuran pun berlangsung selama beberapa hari, dan pada akhirnya armada Heraklius berhasil mengalahkan armada Bizantium. Ini merupakan kemenangan penting bagi para pemberontak, karena memungkinkan mereka untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Konstantinopel. Pada musim semi tahun 610 Masehi, armada Heraklius akhirnya tiba di Konstantinopel. Rakyat kota yang sudah muak dengan kekejaman Phocas menyambut para pemberontak dengan gembira. Heraklius dan pasukannya dengan mudah masuk ke kota dan merebut kendali atas istana kekaisaran. Phocas kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Dia diadili atas berbagai kejahatan, termasuk pembunuhan dan tirani. Dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Phocas dieksekusi di depan umum di Hippodrom Konstantinopel, tempat yang sama di mana dia telah memerintahkan eksekusi banyak orang yang lain. Dan setelah kematian Phocas, Heraklius dinobatkan sebagai kaisar baru Bizantium. Dia mengambil nama Heraklius II dan memulai pemerintahan yang baru. Heraklius segera mulai melakukan reformasi untuk memulihkan stabilitas dan ketertiban di kekaisaran. Penggulingan Phocas oleh Heraklius adalah peristiwa penting dalam sejarah Bizantium. Ini menandai akhir periode kekacauan dan tirani dan membuka jalan bagi periode baru stabilitas dan kemakmuran. Heraklius adalah kaisar yang cakap dan kuat, dan dia memimpin Bizantium melalui beberapa tantangan besar, termasuk perang dengan kekaisaran Persia Sasania dan invasi Arab.